merupakan program berlingkungan nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat, pelaku usaha dan memangku kepentingan dalam melakukan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Program pavinisasi 3 dimensi dari pemerintah Kota Madiun sangat membantu dalam hal perbaikan sarana prasarana di wilayah RW 2 Kelurahan Kelun. Lingkungan menjadi bersih, rapi, dan juga tempat bermain bagi anak-anak yang aman dan nyaman. Saya, Sumarno Esos, Camat Kartoharjo, Kota Madiun, mendukung sepenuhnya program Kampung Iklim RW 2 Kelurahan Kelun, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Salam bumi pasti lestari. Sebagai Ketua Program RW 2, saya telah berkoordinasi dengan kelurahan dan membentuk kerjasama dengan pihak lain untuk mendukung kegiatan ini. Di tingkat bawah saya berkoordinasi dengan ketua dan pengurus RT untuk ikut serta mensukseskan program di RW 2. Program Kampung Iklim melibatkan berbagai kegiatan mulai dari penanaman pohon, pengelolaan sampah yang berkelanjutan, hingga penerapan energi terbarukan. Kami Lurah Kelun bersama 3 pilar mendukung penuh Kampung Iklim RW 2 Kelurahan Kelun, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Salam bumi pasti lestari. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memelihara alam, juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta untuk menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai dampak perubahan iklim. Secara geografis, Kelurahan Kelun terletak di ujung timur Kota Madiun. Sebelah utara berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Kota Madiun, Desa Banjarsari, dan sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Tawang Rejo. Wilayah RW 2 Kelurahan Kelun masih banyak lahan persawahan serta pohon-pohon yang menjulang tinggi. Di samping sebagai peneduh, juga lingkungan terlihat sejuk dan asri dan dapat mengurangi tingkat polusi udara. Warga RW 02 konsisten menjaga kebersihan tangan dengan menggunakan sabun. Mencuci tangan juga menjadi suatu kebiasaan dalam rangka menjaga kebersihan. Di samping itu, warga RW 2 juga rajin melakukan gerak tubuh dengan tujuan silaturahmi dan menjaga kesehatan badan. Selamat pagi semua. Oke. Yuk konco-konco ning RW loro kerja bakti nandur wit-witan rawat bumi urip ayam tentrem go anak butuh masa depan gemerlap. Jangan lupa ya Bu, terapkan 3M+ dengan menguras, menutup bak penampungan air, dan mendaur ulang barang bekas. Jangan lupa ya Bu ya, pakai lotion anti nyamuk. Kelurahan Kelun, khususnya warga RW 2, mendapatkan perhatian dari Dinas Kesehatan. Dalam hal ini dari Puskesmas Tawang Rejo, dengan adanya jadwal petugas Jumantik. Di samping itu, warga RW 2 sudah menerapkan 1 rumah 1 kader Jumantik. Jangan lupa jaga kebersihan lingkungan. Oh, bak mandinya sudah bersih ya Bu ya, bebas dari jentik. Jangan lupa ya Bu, jaga kebersihan. Saya taburkan bubuk abate ya Bu ya. Jangan lupa ya Dek ya, setiap hari pakai lotion anti nyamuk sehingga terhindar dari gigitan nyamuk demam berdarah. Untuk meningkatkan kebersihan lingkungan RW 02, kami melaksanakan kerja bakti setiap 2 minggu sekali. Selain membersihkan lingkungan, kami menanam kembali tanaman yang sudah mati dengan tanaman baru. Minum Manfaat bunga telang untuk kesehatan antara lain penyembuhan rematik dan kesehatan mata.
Saya Ibu Iin. Saya mempunyai usaha hasil olahan bunga telang sejak tahun 2018. Olahan bunga telang berupa teh telang, keripik telang, dan puding telang. Sahabat Lestari, di lingkungan RW 2 ada beberapa UMKM, antara lain tempe, olahan bunga telang, dan salah satunya produk olahan teh susu Nita. Saya mendirikan teh susu ini sejak 2021 bulan Februari karena pandemi. Bagaimana caranya bisa mendapatkan penghasilan, dan alhamdulillah bisa membantu perekonomian keluarga. Dan teh susu ini sudah tersedia di toko oleh-oleh khas Madiun dan bisa dibeli juga secara online. Ibu, pesanannya sudah bisa diambil. Terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillah ya Bu, sejak ada bank sampah, rumah kita jadi bersih, tidak berantakan. Iya Bu ya. Terus kita juga dapat uang. Iya. Tambah-tambah. Iya benar. Nanti Iya. kalau apa itu dapat uang itu kan untuk tambah-tambah beli Tambah-tambah apa, beli. Iya belanja, benar gitu. Bu, benar. Ya. Ayo kita ke bank sampah itu. Ayo. Ini Bu, sampah kardus. Ya, silakan Jangan sabar nih Bu, mau cepet dapat duit. Iya Putri, ini dapatnya 3 kilo. Oh iya, alhamdulillah lumayan buat beli-beli bumbu-bumbu dapur. Itu. Bener. Mahal sekarang apa-apa. Lumayan loh dari bank sampahnya ya. Mahal. Iya betul. Ini tadi sampahnya dapat 4 kilo ya. Alhamdulillah ya Bu. Ya, Makasih ya. uangnya diambil habis lebaran ya Bu Ani. Alhamdulillah. Oke Bu, makasih. Tambah-tambah. Ya ini Bu Ani, bukunya disimpan yang baik ya, jangan sampai hilang. Makasih ya Bu. Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah banyak duit. Bank Sampah Karya Mulia berdiri pada tahun 2020, beranggotakan 147 orang dengan tujuan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan warga RW 02. Sobat Lestari, warga RW 02 Kelurahan Kelun dengan cerdas melaksanakan pengelolaan sampah di lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan dan dengan memegang prinsip 3R, reduce, reuse, and recycle. Itu ini hasil sampah bulan ini. Iya Pak, terima kasih. Ya Bu, dengan bank sampah ini loh Bu, membantu sekali ya. Kita itu jadi agak sejahtera gitu loh Bu. Lumayan nanti uangnya kan ekonomi. Belanja nambah Bu. Ya harga juga mahal. Nah, iya benar. juga mahal. Iya Bu. juga Saya itu Bu, ya ampun, membayangkan Bu, dengan uang bank sampah ini Bu ya, saya itu pengen beli blender. Ya Allah, mudah-mudahan bisa ya beli blender, chopper itu ya Allah. Mudah-mudahan bantu kita masak ya Bu ya. Iya. Lebih cepat. Bener, blender ya Allah. Aku bisa beli blender dengan bank sampah ya Allah. Bu, ini nanti caranya menggunting, tapi makinnya dulu. Di Bank Sampah Karya Mulia milik warga RW 02 tidak hanya sebagai tempat pengumpulan sampah, akan tetapi di sini ibu-ibu anggota bank sampah dapat membuat kerajinan dari barang bekas yang lebih bernilai. Hal ini merupakan kreativitas dari anggota Bank Sampah Karya Mulia. Sementara ini saya melatih ibu-ibu PKK RT 8 RW 2 untuk membuat keterampilan. Lumayan ya kita ini diajari sama Bu Iin buat ini kerajinan tas, tasnya bagus loh. Bisa buat itu kondangan. Ya ampun bagus ini. Ya ini bagus loh Bu buat kondangan. Jalan-jalan ya. Jalan-jalan juga bisa, bener ya ampun. Bu In, terima kasih loh ya sudah bantu kita. Iya bener Bu. Bisa buat kondangan Bu. Terima kasih banyak Bu In, terima
kasih loh ya. Bagus loh Bu, manfaat loh Bu. Bener kan Bu ya? Dan hasilnya, wah udah cantik-cantik deh. Mana ibu-ibu coba lihatin. Wih, cantik ya. Cantik sekali. Di samping itu kami para bapak juga memanfaatkan barang kulkas yang sudah tidak terpakai untuk dibuat salon sound system untuk bisa dimanfaatkan oleh warga. Ya, alasannya karena kulkas itu ada sponnya yang empuk, jadi bisa suaranya itu ngebas itu loh, jadi enak suaranya didengar. Di samping kerajinan yang dibuat ibu-ibu anggota bank sampah, kami warga RW 2 juga membuat kerajinan dari limbah botol. Dari hasil kerajinan limbah ini, RW 2 bisa mengurangi limbah plastik. Posyandu Balita 2 Melati salah satu kegiatan yang dilakukan rutin setiap bulan sekali di RW 02 Kelurahan Kelon yang didukung oleh medis dan kader-kader semuanya. Dengan adanya posyandu ini, anak-anak bisa diketahui tumbuh kembangnya, status gizinya, dan anak-anak menjadi sehat, pintar, cerdas, dan ceria. Adik Agia berat badannya 18,4. Adik Agia tinggi badannya 106. Tambah ya makanan ya. Enak enggak makannya? Biar tambah sehat ya. Ya. Ini PMT-nya ya Mbak Arsila. Nanti dimakan ya telurnya biar nanti berat badannya setiap bulan bisa naik. Di wilayah RW 2 Kelurahan Kelun berdiri Posyandu Balita Melati. Hal ini wujud dari perhatian pemerintah Kota Madiun untuk menambah gizi bagi balita. Di samping itu, hasil dari budidaya ikan di rumah warga untuk tambahan gizi balita dalam rangka mencegah stunting. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu Lurah, selamat datang di Posyandu RW 02. Silahkan, monggo lihat beritanya. Halo, selamat pagi Ibu-ibu. Selamat pagi. Sehat-sehat semua aja. Alhamdulillah. Sini ada stunting kah? Betul nonton deh, nonton. Ini untuk ibu kader, untuk PMT-nya diperhatikan je, terutama dari olahan ikan, je. Untuk balitanya biar tidak ada yang stunting. Posyandu Balita 2 Melati menjadi anaknya sehat, pintar, cerdas, dan ceria. Bu Sukatmi tensinya 120/80, sehat, tidak tinggi nggih. Posyandu Lansia Sembotro 2 didukung salah satu kegiatan di RW 2, didukung tenaga medis dan kader siap melayani masyarakat khususnya para lanjut usia. Salam lansia tangguh, sehat, produktif, mandiri, tangguh. Kegiatan Posyandu Lansia ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dan meningkatkan hubungan sosial antar masyarakat khususnya para lansia. Dengan adanya kegiatan ini membantu para lansia yang kuat menuju masa depan bahagia. Mbah, niki PMT-nya, mohon dimakan ya Mbah, tersane sehat. Awal mula budidaya ikan ini sekedar hobi. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah ikan nila. Budidaya ikan nila ini bisa untuk menambahkan pendapatan keluarga. Manfaat dari ikan nila ini bisa memberikan gizi untuk masyarakat sekitar. Bu Rini, besok waktunya kegiatan Posyandu Balita. Apakah ikannya untuk besok sudah siap? Ini Bu Yani untuk balita besok. Oh ya udah, terima kasih Bu Rini. Saya pulang deh. Makasih. Bapak Ibu, ini pekarangan ini kita manfaatkan untuk tanaman hias maupun buah-buahan. Pekarangan ini sangat penting, perlu ditanami beberapa jenis tanaman seperti tanaman bunga atau pemanfaatan buah-buahan yang lainnya. Sebagai wujud pemanfaatan lahan pekarangan sekaligus untuk keanekaragaman tanaman pangan serta ketahanan pangan, terbentuklah pekarangan lumbung sayur di beberapa rumah warga. Di pekarangan lumbung sayur ini terdapat proses pembibitan, penanaman,
pemupukan, dan pemanenan sayur. Tanaman di pekarangan lumbung sayur ini menggunakan pupuk organik sehingga lebih sehat karena memang untuk dikonsumsi pribadi dan juga diberikan ke tetangga sekitar. Bu ya, kalau badhe nyuwun sayuripun nggih. Monggo. Ketersediaan bibit di sini juga selalu tersedia untuk mencukupi kebutuhan bibit di lingkungan RW 2. Apabila ada warga yang ingin menanam sayuran sendiri di pekarangan rumah mereka. Pemberdayaan perempuan bertujuan untuk menggali dan membangun potensi perempuan-perempuan di wilayah RW 2. Salah satunya adalah kegiatan penyuluhan pembuatan pupuk organik yang berkelanjutan dan terus digerakkan dengan harapan perempuan-perempuan semakin produktif, berdaya, dan mandiri. Dengan tanaman toga, keluarga kami sangat terbantu untuk sewaktu-waktu keluarga yang sakit bisa mengobati. Di samping untuk obat, tanaman toga juga bisa dibuat sebagai bumbu dapur. Berawal dari kebutuhan pupuk organik untuk tanaman di dalam pot dan polybag serta banyaknya pekarangan sekitar warga, lahan pekarangan saya, maka saya membuat tempat pengolahan pupuk kompos. Ini daun-daun kering dan sampah-sampah warga kita buat pupuk organik. Sampah-sampah dari sayuran, sisa-sisa sayuran, dari daun-daun kering dan sedikit tanah untuk mempercepat proses pengomposan. Kita memakai larutan RMPH 4 dan juga air sisa dari cucian beras. Setelah bahan-bahan semua tercampur, maka kita tutup dan kita tunggu selama 3 minggu. Kelurahan Kelun merupakan sentra industri tempe. Begitu juga dengan wilayah RW 2, beberapa warga memproduksi tempe dengan memanfaatkan kayu bakar dalam pengolahannya. Juga memanfaatkan daun pisang yang sudah tidak terpakai, serta kertas yang tidak terpakai sebagai pembungkus tempe. Bu, badhe tuker kertas dengan tempe. Inilah keunikan dari warga 02 Kelurahan Kelun, bisa menukar kertas bekas dengan tempe sehingga bisa mengurangi pengeluaran hanya dari limbah kertas. Manfaat lain dari industri tempe dapat membuka peluang pekerja bagi warga yang membutuhkan pekerjaan untuk warga sekitar Kelurahan Kelun. Mak, arep pijol godhong ki ana tempe, Mak. Yo lek tak gone wae, lah kene aku wae lah goblok. Alhamdulillah kena nggo maem digoreng. Rejo aku kok akeh temen. Jerami di sawah tidak dibakar, namun digunakan untuk makan ternak sapi, sehingga mengurangi pengeluaran untuk membeli makan sapi. Di samping itu, bisa mengurangi polusi udara sebagai akibat dari pembakaran jerami. Musim kemarau yang kering dan panjang tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan bencana kebakaran. Akan tetapi warga RW 02 dengan sigap mengantisipasi bencana kebakaran atau menghubungi call center 112. Halo, pemadam kebakaran di RW 2 dan Sidono ada kebakaran, apinya sangat besar. Cepat sini ya, Kelurahan Kelun. Siap. Tenang ya, jangan panik, tetap kumpul.
Sahabat, sebagai manusia yang beradab, tidak akan melupakan tradisi para leluhurnya yang banyak mendukung makna budi pekerti luhur pula. Di samping itu, saya ada di rumah joglo yang tetap dijaga keasliannya sebagai warisan budaya Jawa, dan di RW 2 masih ada warga yang mempertahankan sumber air dari sumur Timbo. Warga RW 2 masih dan tetap menjaga serta melestarikan kearifan lokal, seperti selamutan ketika mulai panen padi dan acara bersih desa. Warga RW 2 Kelurahan Kelun sangatlah aktif dalam kegiatan ronda. Hal ini bermanfaat apabila sewaktu-waktu ada kejadian pencurian, sehingga bisa mengantisipasi terjadinya pencurian yang sangat merugikan masyarakat. Cukup, tenang. Gak usah main hakim sendiri ya. Nanti biar kita bawa ke polsek aja, biar diurus sama Pak Polisi. Bisa kita bawa ke polsek aja, biar kita tangani di polsek. Alam dan seisinya bukanlah warisan dari nenek moyang kita, juga bukan hadiah. Akan tetapi, alam dan seisinya adalah titipan untuk anak cucu kita. Mari kita jaga dan lestarikan. Salam bumi, pasti lestari.